Always ready. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama di film ini yang bernama Levon. Diberitahu kalau sekarang Levon bekerja menjadi mandor di sebuah pembangunan proyek gedung. There'll be a bonus for you. Neither. Today's gonna be hard. Have a good day. Selesai briefing dengan kuli di sana, Levon pergi ke ruang operator untuk melakukan meeting dengan bosnya atau orang yang mempunyai proyek pembangunan gedung tersebut. Keep going. No, it's okay. 11, can you stand up, please? Yes! Is that a thing? Look, it could be worse. Di tengah meetingnya, Levon melihat dua orang asing menuju lokasi pembangunan. Rupanya dua orang tersebut adalah preman lokal yang meminta jatah keamanan. Namun karena kedua orang itu tidak ada yang menanggapi, akhirnya mereka menyiksa salah satu pekerja anak buah Levon. Melihat hal tersebut, Levon keluar, lalu inilah yang ia lakukan. Dengan mudahnya, Levon dapat melumpuhkan dua preman itu. Namun tiba-tiba datang lagi 4 orang teman mereka. Beruntung Levon segera mengeluarkan senjata, lalu menodong salah satu dari mereka. Di sini Levon meminta mereka semua agar jangan pernah datang lagi ke proyeknya. Alhasil, semua preman tersebut ketakutan, lalu pergi dari sana. Vámonos. Vámonos. We need to get back to work. 5 menit kemudian, Levon didatangi oleh anak bosnya yang diketahui bernama Jenny Garcia. Di sini Jenny sangat memuji kehebatan dan keberanian Levon yang dapat mengusir para preman kampung tadi. Sebagai bentuk apresiasinya, Jenny memberikan sarapan gratis kepada Levon agar ia tidak usah nganjuk lagi ke warung depan. See ya. Beberapa jam kemudian, tepatnya di jam makan siang, Levon memutuskan untuk menjemput dulu putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun. Setibanya di sana, Levon meminta sang putri agar masuk ke mobil, lalu mereka berdua pun pergi. Okay. Let's go. Singkatnya, Levon mengantarkan putrinya ke rumah bapak mertua. Karena semenjak istri Levon meninggal, ia selalu menitipkan sang putri kepada si bapak mertua. Setelah itu, Levon mendatangi dokter psikiater untuk berkonsultasi. Di sini Levon mengeluhkan jika setiap malam, ia selalu dihantui oleh bayangan-bayangan di masa lalu. Levon ingin menghapus semua bayangan tersebut, karena itu sangat mengganggu sekali. Mendengar keluhan itu, si dokter meminta agar Levon menceritakan masa lalunya. Barulah Levon mulai bercerita kalau dulu ia adalah pasukan khusus Inggris yang selalu ditugaskan di negara konflik. Terakhir kali Levon ditugaskan di Afghanistan, dan kala itu hanya Levon dan satu sahabatnya lah yang selamat dari peperangan. Ketika pulang dari peperangan, Levon harus menerima kenyataan pahit lagi, sebab istrinya sudah meninggal. Semenjak itulah Levon memutuskan keluar dari militer. Lalu ia bekerja jadi mandor proyek sampai sekarang. Mendengar semua cerita itu, si dokter menjawab kalau sepertinya Levon mengalami trauma pasca perang, ditambah syok berat karena kehilangan istrinya. Si dokter menyarankan Levon agar menjalankan terapi 1 bulan sekali dan tak lupa lebih sering berlibur untuk merefresh pikiran. Malam harinya adegan berpindah kepada Jenny Garcia, si anak dari bos Levon. Saat itu, Jenny dan teman-temannya pergi ke klub malam untuk merayakan pesta. Ketika Jenny dan teman-temannya sedang asik ajojing, rupanya ada satu pria brewok yang terus memperhatikan Jenny. Setelah itu, Jenny pamit pergi ke toilet karena tak kuat menahan mual akibat minum terlalu banyak. Di waktu yang sama, terlihat si bartender di sana yang seperti mengirim pesan kepada seseorang. Hingga ketika Jenny keluar dari toilet, tiba-tiba ia pun langsung dibekap lalu dibawa pergi menggunakan mobil. Pagi harinya adegan kembali pada Levon yang baru sampai di tempat kerja.
Ketika masuk ke dalam ruang operator, Levon melihat bos dan istrinya yang sedang menangis, hingga ia pun bertanya apa yang terjadi. Si bos menjawab, dari semalam Jenny anaknya belum pulang, ditambah nomornya tidak dapat dihubungi. Si bos yakin kalau Jenny telah diculik, karena di kota itu kasus penculikan sedang marak terjadi. Si bos sempat melapor polisi, namun mereka tidak bisa menerima laporan tersebut, mengingat Jenny hilang belum 24 jam. Si bos yang mengetahui latar belakang Levon adalah mantan pasukan khusus, ia pun memohon agar Levon mau membantunya menemukan Jenny. Bahkan si bos sampai memberikan Levon segepok uang, asalkan dia bisa menemukan Jenny. Sayangnya Levon menolak, karena ia tidak mau berkecimpung lagi di dunia kebrutalan. It's not who I am anymore. Sepulangnya dari pekerjaan, Levon mampir ke teman seperjuangannya tatkala di militer dulu. Ternyata orang inilah yang berhasil selamat bersama Levon ketika misi terakhirnya di Afghanistan. Namun sayangnya dia harus kehilangan penglihatan alias buta akibat dua matanya terkena tembakan musuh. Di sini Levon bercerita kalau anak gadis dari bosnya telah menghilang dan sepertinya diculik. Si bos sempat memohon supaya Levon mau turun tangan lagi untuk menemukan anaknya, namun Levon menolak. Mendengar hal tersebut, teman Levon menjawab jika kedua matanya tidak buta, maka ia akan langsung turun tangan untuk membantai para penculik itu. Si teman juga menyarankan Levon agar mau membantu bosnya demi kebaikan. Mulai dari sini, hati Levon menjadi luluh dan ia pun berubah pikiran. Setelah itu, Levon segera mendatangi rumah bosnya. Saat bertemu, terlihat si bos yang sedang melamun sendirian sambil melihat video rekaman Jenny ketika main piano. Di sini, Levon mengatakan kalau sekarang ia telah berubah pikiran dan siap turun tangan untuk menemukan Jenny. Mendengar hal tersebut, si bos langsung memeluk Levon sambil mengucapkan banyak terima kasih. Langkah pertama yang Levon lakukan adalah mendatangi klub malam tempat terakhir Jenny diculik. Di sana Levon berpura-pura memesan minum sambil memperhatikan gerak-gerik si bartender yang sangat mencurigakan. Hingga ketika si bartender pulang, Levon segera mengikutnya dari belakang. Tak berselang lama, terlihat si bartender yang baru tiba di rumah dan ia pun langsung bersantai. Lalu tiba-tiba Levon masuk sambil menodongkan senjata. Levon meminta si bartender agar tidak usah melawan dan cukup menjawab semua pertanyaannya. Kemudian Levon mengeluarkan foto Jenny sambil bertanya siapakah orang yang telah menculiknya. Si bartender menjawab memang apa urusannya dengan Levon. Levon menjelaskan kalau Jenny adalah keluarganya, jadi lebih baik si bartender katakan saja siapa para penculik itu. Akan tetapi si bartender malah berkata tidak sopan hingga Levon langsung membawanya ke kamar mandi. Di sini Levon menyiksa si bartender sambil terus memaksanya agar mau buka mulut. Just know you're giving me names. Tak lama datanglah dua rekan si bartender yang main nyelonong saja masuk ke dalam. Levon yang menyadari hal tersebut, ia pun segera membawa si bartender, lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Levon harus menghabisi si bartender dan dua temannya. Padahal dia belum mendapatkan informasi apapun. Sebelum pergi, Levon melihat tato dari jasad si bartender yang membuat ia sadar kalau tato tersebut adalah ciri khas dari mafia Rusia. Selanjutnya, Levon masuk ke dalam mobil, namun ia memutuskan untuk stay dulu. Siapa tahu ada orang lagi yang datang ke rumah si bartender. Selang beberapa saat, datanglah mafia Rusia bernama Alex bersama dengan dua keponakannya. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam rumah si bartender, karena ternyata si bartender adalah anak buah Alex. Lalu Alex dibuat terkejut tatkala melihat si bartender dan dua temannya sudah dalam keadaan tewas. That's 9 buttons missing. Setelah itu, Alex dan dua keponakannya pergi dari sana. Namun tanpa ia sadari, rupanya Levon mengikuti. Satu jam kemudian terlihat Levon yang sudah berada di dekat rumah Alex. Tak lama Levon melihat istri Alex dan dua keponakannya pergi,
hingga dengan cepat Levon menyusup masuk ke dalam. Tanpa menghiraukan CCTV yang merekam, Levon langsung membuat pingsan Alex. Ketika tersadar, Alex sudah dalam kondisi tangan diikat di sebuah kursi dan kursi itu berada di pinggir kolam. Kemudian Levon menunjukkan foto Jenny sambil mengatakan kalau tujuannya adalah mencari Jenny karena menurut analisanya Jenny diculik oleh komplotan Alex. Tak ingin mati di sini, Alex pun memberitahu kalau Jenny berada di tangan putranya yang bernama Dmitry Kolarov. Dirasa telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Levon langsung memotong tali sehingga membuat Alex tercebur ke kolam dengan kondisi tangan terikat. Tak berselang lama setelah Levon pergi, datanglah kakak Alex yang bernama Brenzov ini orangnya. Diberitahu kalau Brenzov adalah bos mafia Rusia terbesar yang paling berkuasa di London, sekaligus ayah dari dua keponakan Alex yang dibawa sebelumnya. Saat masuk ke dalam, Brenzov tak menyangka jika Alex adiknya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Brenzov dan dua putranya segera mengecek rekaman CCTV dan terlihat jelas wajah Levon ketika menghabisi Alex. Dengan cepat Brenzov memerintah dua putranya untuk memburu Levon dimanapun ia berada. Find this man. Di sisi lain memperlihatkan Levon yang menghubungi temannya di kepolisian. Di sini Levon bertanya apakah si teman kenal dengan mafia Rusia bernama Dmitry dan di manakah markasnya. Mendengar nama Dmitry, si teman menjelaskan kalau Dmitry adalah bos mafia barang haram. Namun ia juga mempunyai bisnis sampingan, yaitu menculik para gadis lalu dijual ke gadun yang kehausan. Pihak kepolisian juga tidak ada yang berani mengusik Dmitry dan keluarganya, sebab para petinggi polisi sudah banyak yang disuap. Mengetahui hal tersebut, Levon tidak peduli, karena ia tetap akan mencari Dmitry. Akhirnya si teman memberitahu kalau Levon bisa menemui Dmitry di sebuah bar bernama Heatis yang menjadi tempat berkumpulnya para mafia Rusia. Malam harinya, Levon mendatangi bar yang dimaksud untuk mencari Dmitry. Di sini Levon berpura-pura ingin berbisnis dengan Dmitry hingga seseorang membawanya ke ruangan pribadi. Tak lama, Levon bertemu dengan tangan kanan Dmitry yang bernama Michael, lalu bertanya apa tujuan Levon mencari Dmitry bosnya. Levon berbohong dengan mengatakan jika dirinya ingin membeli barang haram dengan jumlah banyak. Mendengar hal tersebut, Michael tidak percaya begitu saja dan menyangka kalau Levon adalah seorang polisi yang menyamar. Kemudian Michael memerintah 5 anak buahnya untuk menggeledah Levon. Akan tetapi, Levon yang tidak suka digeledah, ia pun tentu berontak dan terjadilah perduelan 1 lawan 5. Saat Levon hendak menghabisi salah satu dari mereka, Michael melarang sambil mengatakan kalau ia sudah percaya kepada Levon. Pada akhirnya, Michael akan mempertemukan Levon dengan Dmitry, namun tidak sekarang, sebab Dmitry sedang sibuk. Michael memberi ponsel kepada Levon dan ia akan menghubunginya jika Dmitry sudah tidak sibuk. Running work cruising shifts 24/7. Adegan berpindah kepada Jenny yang sedang dibawa oleh 2 anak buah Dmitry menuju kepada gadun langganannya. Setibanya di sana, terlihat si gadun yang sangat bahagia karena sebentar lagi ia bisa menikmati tubuh seksoi Jenny. Namun sebelum itu terjadi, ternyata Jenny memberontak sampai menggigit pipi gembil si gadun tersebut. Sontak si gadun langsung murka dan meminta 2 anak buah Dmitry agar membawa Jenny pergi. Di waktu yang sama, Levon dihubungi oleh Michael si tangan kanan Dmitry yang mengajaknya bertemu mumpung sekarang Dmitry sedang ada waktu. Michael mengajak Levon bertemu di bar biasa hingga dengan cepat Levon pergi ke sana. Singkat cerita, Levon sudah berada di bar dan Michael langsung memperkenalkannya kepada Dmitry. Ini orangnya. Di sini Levon tidak gerabak-gerubuk seperti biasanya dan ia memilih untuk tetap di mode penyamaran yang akan membeli barang haram kepada Dmitry dalam jumlah banyak. Kemudian Levon juga memberikan kartu identitas supaya Dmitry bisa benar-benar mempercayainya. Alhasil Dmitry percaya, lalu mereka pun bertransaksi barang haram. If you like what is in the case, we do more bit.
Namun setelah itu, Levon langsung membuang semua barang haramnya ke dalam toilet karena tujuan utama Levon adalah mendekati Dimitri agar bisa menyelamatkan Jenny, putri bosnya. Malam berikutnya, Levon kembali datang ke bar Heatis, bermaksud untuk melakukan pengintaian terhadap Dimitri. Namun sialnya belum juga masuk ke dalam, ia malah ketahuan oleh dua putra Brenzov yang sudah mengetahui kalau Levon adalah pembunuh Alex pamannya atau ayah Dimitri. Di tengah pengejaran, Levon harus menabrak mobil polisi hingga membuatnya tak sadarkan diri. Namun bukannya diselamatkan, Levon malah diserahkan kepada dua putra Brenzov karena para polisi tersebut adalah antek-anteknya Brenzov, sang bos mafia Rusia. Ketika tersadar, Levon sudah dalam kondisi tangan diikat dan sedang dalam perjalanan menuju markas Brenzov. Levon juga dijaga oleh dua putra Brenzov yang siap menghabisi Levon jika dia melawan. Namun seperti yang kita ketahui, Levon tidak mudah dikalahkan begitu saja, hingga ia pun melawan dua putra Brenzov meski dengan tangan terikat. Untungnya, Levon juga dapat menghabisi dua putra Brenzov, lalu menenggelamkan mereka bersama dengan mobil tersebut. Beberapa jam kemudian terlihat Brenzov yang sedang melihat jasad kedua putranya. Kini, ia dibuat benar-benar murka oleh Levon, karena selain menghabisi Alex sang adik, ia juga telah menghabisi kedua putranya. Hari itu juga, Brenzov melakukan rapat di markas pusat, lalu membahas tentang kasus ini dengan petinggi mafia Rusia lainnya. Setelah dicek lebih detail, ternyata sumber masalahnya ada pada Dimitri, keponakan Brenzov sendiri yang telah menculik seorang gadis, yaitu Jenny. Mereka mengetahui hal tersebut karena telah meng-cross-check lagi rekaman CCTV pembunuhan Alex, yang mana terlihat jelas Levon menunjukkan foto Jenny. Dengan cepat, Brenzov dan dua pembunuh bayaran itu langsung mendatangi Dimitri untuk bertanya siapa Levon sebenarnya. Selang beberapa saat, datanglah Brenzov bersama dengan dua pembunuh bayaran terbaiknya di bar Dimitri. Di sini, Brenzov menjelaskan gara-gara Dimitri menculik Jenny, maka sekarang Alex ayah Dimitri telah tewas dan dua putra Brenzov juga menjadi korban. Kemudian Brenzov menunjukkan foto Levon yang merupakan pelaku dari semua itu. Melihat wajah Levon membuat Dimitri terkejut karena ia tak menyangka kalau pelakunya adalah Levon, yaitu orang yang mengaku ingin berbisnis dengan Dimitri. Setelah itu, Dimitri memberikan kartu identitas Levon kepada Brenzov karena sebelumnya Levon pernah memberikan kartu identitas itu kepadanya. Ketika dicek, barulah mereka mengetahui kalau Levon adalah mantan pasukan khusus terbaik Inggris. Bahkan Brenzov juga berhasil mendapatkan alamat rumah bapak mertua Levon yang pernah kita lihat saat di awal film. Adegan berpindah kepada Levon yang kini baru saja menjemput putrinya di sekolah. Ketika sampai di rumah si bapak mertua, Levon dibuat terkejut karena rumah itu sudah dipenuhi dengan kobaran api. Levon meminta sang putri menunggu di mobil, sementara dirinya akan berusaha menyelamatkan si bapak mertua. Beruntung si bapak mertua masih selamat, sehingga Levon langsung membawanya keluar. Di sini Levon sempat bertanya apa yang telah terjadi. Si bapak mertua menjawab kalau kebakaran itu sengaja dilakukan oleh para mafia Rusia yang mencari Levon. Sadar identitasnya sudah terbongkar, Levon memerintah si bapak mertua agar dirawat dulu di rumah sakit, sementara ia akan membawa putrinya ke tempat aman. Tak berselang lama, rupanya Levon menitipkan sang putri kepada sahabatnya saat di militer dulu. Meskipun mata si sahabat buta, namun ada istrinya yang siap menjaga putri Levon sampai kapanpun. Sebelum pergi,
Levon sempat meminjam persenjataan kepada si sahabat, karena sekarang Levon akan membasmi semua mafia Rusia tersebut. Oh, you see the aftermath Kalishnikov and killing him. Pada akhirnya, Levon pamit pergi, dan ia akan kembali setelah semuanya selesai. Thank you, Joyce. Adegan berpindah kepada Jenny yang hendak dieksekusi oleh dua anak buah Dimitri sesuai dengan perintah Dimitri. Namun di tengah perjalanan, Jenny dapat berontak lalu kabur ke pinggiran hutan. Tak berselang lama, Jenny dibuat plong karena melihat ada mobil polisi yang melintas dan ia pun langsung meminta bantuan. Namun bukannya diamankan, Jenny malah dibawa lagi ke markas Dimitri karena kita tahu kalau polisi di sana telah bekerja sama dengan Dimitri. Pada akhirnya, Jenny hanya bisa pasrah ketika diserahkan kepada anak buah Dimitri yang bernama Viper. Hingga saat Viper hendak mengeksekusi Jenny, tiba-tiba ia dihubungi oleh si gadun sebelumnya yang masih penasaran kepada Jenny. Si gadun itu meminta Viper agar menyekap Jenny di markas Dimitri karena sebentar lagi ia akan datang ke sana untuk mengahahanya. Dengan cepat, Viper dan satu temannya membawa Jenny masuk ke dalam markas Dimitri. Di balik itu memperlihatkan Levon yang sedang dalam perjalanan menuju Bar Heatis, tempat Dimitri berada. Setibanya di sana, dengan mudah Levon dapat menghabisi pengawal Dimitri satu persatu. Selanjutnya, Levon menodong Dimitri dan bertanya, di manakah Jenny berada. Dimitri yang sudah ketakutan, akhirnya ia pun memberitahu kalau Jenny berada di markasnya. Di sini, Levon meminta Dimitri agar mengantarkan dirinya ke markas yang dimaksud. Why you do all this for a whore? Setibanya di sana, Levon langsung menghabisi Dimitri. Lalu ia pun mulai masuk ke dalam sambil menghabisi satu persatu anak buah Dimitri yang ada di sana. Di dalam ruangan terlihat si gadun yang hendak mengunboxing Jenny. Namun itu semua harus gagal ketika si gadun mendengar suara keributan yang dibuat oleh Levon. Fuck now, huh? Di luar markas terlihat Brenzov yang datang bersama dengan dua pembunuh bayaran terbaiknya. Kemudian, Brenzov menghubungi Michael, si tangan kanan Dimitri, dan memerintahnya agar datang membawa pasukan karena di sini sedang terjadi pesta besar. Dengan cepat, Michael langsung mengerahkan pasukan lalu menuju markas Dimitri. Karena jaraknya yang cukup dekat, Michael dan pasukan tiba di markas Dimitri, lalu segera masuk ke dalam untuk memburu Levon. Namun tanpa kesulitan, Levon dapat membantai mereka semua berikut dengan Michael. Always ready. Sorry, brother. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Levon langsung pergi ke ruangan Jenny disekap lalu menghabisi si gadun. Kemudian Levon harus berhadapan dengan Viper, hingga inilah aksinya. Di waktu yang sama, Jenny juga membantu Levon dengan menghabisi teman Viper, meskipun masih dalam kondisi tangan diikat. I think I killed her. Setelah itu, Levon membawa Jenny pergi, namun ketika di lantai bawah, ia harus berhadapan lagi dengan dua pembunuh bayaran anak buah Brenzov. Seperti biasa, tanpa kesulitan, Levon dapat menghabisi mereka berdua dengan cara ini. Setelah itu, Levon bergegas membawa Jenny pergi menggunakan motor. Sementara Brenzov hanya bisa ngahuleng tarik ketika melihat semua kekacauan tersebut.
Brenzov tidak menyangka kalau ada orang sehebat dan sekuat Levon yang dapat menghancurkan kelompok mafianya hanya seorang diri. Dengan cepat, Brenzov menghubungi para petinggi mafia Rusia untuk meminta bantuan lagi, yaitu menghabisi Levon. Namun kali ini, mereka menyarankan Brenzov agar melupakan dendamnya saja terhadap Levon, karena iblis seperti dia tidak akan bisa dikalahkan. Terlebih, Levon sudah mendapat apa yang ia inginkan, yaitu Jenny. Jadi kemungkinan besar Levon tidak akan mengacau lagi. Mendengar hal tersebut, Brenzov langsung berteriak karena sekarang ia hanya bisa menelan pahit semua dendamnya. Keesokan harinya terlihat Levon yang membawa Jenny ke rumah kedua orang tuanya atau bos Levon di proyek. Terlihat mereka berdua yang langsung menangis sambil berterima kasih kepada Levon karena telah menyelamatkan putri mereka.